Oke, halo semuanya, welcome di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kembali kita akan masuk dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 12 Oktober, teman-teman. Dan di hari ini ada listing kembali ya untuk dua emiten, yaitu KOKA dan juga LOPI. Ini udah sempat saya bahas ya di video kupas saham, teman-teman. Nah, kita akan coba lihat ya bagaimana update-annya untuk kedua emiten ini. Kita akan lihat dari KOKA dulu. Ini KOKA, kalau kita perhatikan closingannya di harga 170. Ini hampir arah, teman-teman. Ini tadi sewaktu opening ada penguatan, namun nggak langsung lock arah ya. Kemudian sedikit berfluktuasi, namun akhirnya sampai dengan closingan ditutup hampir arah nih, tapi belum arah di harga 170, teman-teman. Untuk KOKA mungkin untuk besok masih bisa dipantau ya, mungkin masih ada momentum penguatan sedikit nih untuk KOKA. Dan untuk LOPI, emiten kedua yang listing juga hari ini kalau kita lihat langsung ditutup ARB, teman. Tadi sewaktu opening juga langsung kena lock ARB ya di harga 90, karena ini emiten akselerasi, jadi penurunan dan juga penguatannya terbatas di 10%. Jadi untuk LOPI ini buat yang pegang mungkin posisinya nyangkut ya, karena sewaktu opening langsung di lock ARB, teman-teman. Oke, kembali ke market. Hari ini secara indeks ditutup menguat tipis di level 6.931 ya, menguat 0,14%. Namun hari ini kalau kalian perhatikan, market terlihat cukup hijau ya sepanjang hari ini, yang dimana penguatan hari ini masih didukung juga dengan sektor infrastruktur, yang dimana emiten brand ini untuk hari ketiga masih arah ya. Ini cukup besar peminatnya nih di brand ini, dan juga karena market cap-nya cukup besar, jadi bisa mendorong dari segi sektoralnya bisa menguat cukup signifikan, teman-teman. Jadi udah 3 hari berturut-turut nih emiten brand arah ya. Jadi untuk kalian yang pegang, saya ucapkan selamat, harusnya udah profit cukup lumayan besar harusnya, teman ya. Sedangkan yang cukup melemah hari ini dari sektoralnya, dari sektor teknologi ya, teman-teman. Teknologi ini dengan Goto yang mencetak kembali harga titik terendahnya nih atau all time low. Dan nanti kita akan bahas sekilas untuk updatean dari Goto. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu untuk rupiah. So far rupiah kita masih bertengger ya di kisaran 15.700-an, teman-teman. Dan kemudian secara teknikal di sini kita akan lihat untuk potensi ya untuk besok. Hari ini memang secara candle tadi sempat menyentuh ya, sempat menguat sampai ke 6.960-an. Namun cukup kurang bagus karena candle yang cukup panjang ya jarumnya ke atas, menandakan bahwa ada tekanan masuk nih di market hari ini, sehingga penutupan hanya berhasil bertahan di 6.930-an. Ini sementara masih dalam fase konsolidasi, teman, untuk indeks kita ya sementara. So far resist yang terdekatnya itu di kisaran 6.980-an sampai dengan 7.000. Sementara untuk supportnya itu di kisaran 6.900 ya, yang terdekat sampai dengan 6.840. Dan ini so far pergerakannya masih mungkin akan main dalam area ini, teman-teman ya. Jadi mungkin akan cukup boring nih untuk isi kita selama beberapa waktu ini. Namun yang jelas selama belum break ke atas 7.000 maupun belum break ke bawah 6.800, IHSG kita masih akan
bermain dalam area sideways-nya teman-teman ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi akan lebih bergerak mix untuk IHSG kita dalam waktu-waktu ke depan ini. Oke, kemudian kita masuk dalam pembahasan emiten ya. Dan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita akan membahas sebuah emiten yaitu GoTo, yang dimana GoTo ini menyentuh harga terendahnya ya, atau all time low teman. Nah, kita akan coba lihat langsung aja secara teknikal ya untuk update-nya untuk GoTo. Di sini kita lihat untuk GoTo hari ini break dari dari support terakhir ya di 81 nih. Jadi mengkonfirmasi untuk pelemahan terendahnya sepanjang masa ya di harga 79. Dan ini untuk GoTo juga di waktu-waktu yang lalu sempat saya mention teman, ini cukup kurang bagus ya untuk GoTo. Di sini setelah itu dia break dari head and shoulder, break dari neckline ini teman di sini, lalu akhirnya terkoreksi, kemudian sedikit konsolidasi, lalu perlahan kembali terkoreksi lagi teman, sampai hari ini menyentuh harga terendahnya ya di harga 79. Dan ini GoTo udah mencapai titik terendah. Jadi untuk kalian mungkin yang pegang nih, kalau saran saya bisa di-cut dulu ya, karena melihat dari segi volume hari ini juga cukup lumayan besar ya, ada buangan. Jadi ini membuat GoTo secara potensi jadi kurang bagus teman-teman. Ditambah dengan mungkin akan menimbulkan kepanikan ya setelah breakdown ini. Jadi untuk kalian yang pegang, apalagi untuk yang pegang pendek-pendek untuk scalping, saya rasa bisa di-cut dulu ya. Kecuali untuk kalian yang memang untuk invest panjang, itu masih bisa dipantau. Nanti mungkin ketika harga udah stabilan, udah sedikit lebih stabil, kalian bisa kembali lakukan akumulasi teman di GoTo ini ya. Tapi tetap dengan memperhatikan kinerja keuangan mereka nih di laporan mereka, apakah menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan ya dari segi utang mereka yang cukup besar kemarin-kemarin itu teman-teman. Oke, jadi untuk GoTo so far karena dia do break dari harga terendahnya nih, jadi alangkah lebih bijaknya kita menghindari dulu ya untuk saham dari GoTo ini, karena secara potensi ketika break bahkan menembus all time low-nya akan menimbulkan kepanikan dan membuat dari segi harga akan bisa terjadi koreksi lebih lanjut lagi. Oke, itu dia untuk update sementara dari GoTo teman-teman, dan nanti kita akan pantau lagi untuk bagaimana kelanjutannya ya dari GoTo ini. Dan kemudian next, hari ini saya akan berikan untuk beberapa pantauan saham untuk besok yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama langsung aja di sini dengan emiten properti yaitu Summarecon Agung dengan kodenya SMRA teman-teman. Di sini untuk SMRA terlihat hari ini kalau kalian yang mantau ya, ada penguatan cukup signifikan mencapai 5% lebih di SMRA. Dan juga sewaktu closingan tadi ada sempat ada inflow ya di emiten ini. Dan saya melihat potensi pendek masih cukup bagus nih. Dia berhasil break ke atas resistennya di 600. Jadi ada potensi dalam jangka pendek masih bisa kembali menguat nih untuk SMRA. Yang terdekat menguji ke 610, lalu 620, sampai ke 640 teman-teman. Di sini untuk kalian yang mungkin masih mau main pendek ya, maksudnya mau spekulasi pendek, saya rasa masih cukup bisa nih untuk diperhatikan. Untuk SMRA areanya mungkin bisa dipantau
di 590 sampai 600 ya. Ini merupakan area yang tadi di breakout dan sekarang saya rasa akan menjadi supportnya nih di 590 sampai dengan 600 teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih mau spekulasi di SMRA, silahkan coba di area tersebut ya yang saya berikan tadi, dengan potensi mungkin bisa sampai ke 620, bahkan bisa sampai ke 640. Oke, silahkan dipantau untuk Summarecon Agung yang pertama. Kemudian sama juga dengan emiten properti, ini juga dengan emiten BSD, dan juga mungkin momentum untuk nanti laporan Q3 teman-teman. Ini untuk BSD saya rasa juga ada potensi bagus nih. Tadi juga sewaktu closingan ada inflow masuk yang cukup besar, sehingga dari segi volume terlihat cukup besar ya hari ini. Dan untuk BSD juga hari ini berhasil breakout dari resistennya itu di kisaran 1060. Jadi secara potensi pendek saya rasa masih cukup menarik, masih bisa dipantau. Untuk areanya silakan dipantau teman. Di sini ada gap ya, tadi sewaktu yang saya bilang closingan ada tarikan ke atas nih. Ini ada gap, mungkin masih bisa tunggu nih di dekat. Sewaktu mungkin menutup gap nih di bawah di kisaran 1050 sampai 1060 ya. Itu merupakan area support untuk BSD. Silakan dipantau untuk area spekulasinya. Dan untuk targetnya mungkin bisa sampai yang terdekat di 1100 teman-teman. 1100 merupakan area resisten nih untuk BSD. Dan nextnya sampai bisa ke 1150. Oke, jadi itu areanya. Dan untuk entry-nya tadi silahkan dipantau di dekat-dekat 1050 sampai dengan 1060 teman-teman, kalau dikasih ya tentunya. Oke, itu yang kedua untuk pantauan besok. Dan yang terakhir ini dengan Siloam Hospital dengan emiten healthcare. Ini juga sempat saya mention dan juga saya bahas ya di video-video kemarin. Di sini untuk Siloam Hospital, kalau kalian perhatikan dia konfirmasi membentuk cup and handle dan berhasil breakout di sini. Dan dalam beberapa hari terakhir ini posisinya pullback teman. Pullback ya, menguji ke supportnya di kisaran 2140. Dan so far berhasil bertahan nih kurang lebih 3 hari terakhir. Ini saya rasa ada peluang bagus untuk bisa lanjut menguat di emiten Siloam Hospital ini. Dengan target kalau misalnya kita hitung berdasarkan pattern cup and handle-nya di sini ya. Berarti kurang lebih untuk area yang akan dituju itu bisa sampai ke 2500. Jadi masih cukup oke nih untuk kalian yang memang masih mau spekulasi ya di emiten Siloam ini. Saya rasa masih cukup oke. Untuk areanya silakan entry aja di 2150 ya sampai dengan 2200. Saya rasa itu merupakan area yang cukup ideal untuk bisa di entry. Tapi kalau misalkan ternyata dia jebol ya kembali ke bawah 2140 ke bawah, ini alangkah lebih baik kalau misalkan di-cut dulu karena potensinya jadi kurang menarik. Oke? Namun selama masih berhasil bertahan di atas minimal support 2140-an so far, ini saya rasa ada potensi menarik bisa kembali untuk menguat lagi. Oke teman-teman, itu jadi untuk 3 pantauan yang saya berikan dan harusnya bisa cukup menarik nih yang bisa kalian perhatikan dengan 2 emiten properti tadi ya, Summarecon Agung dan juga BSD yang saya rasa secara momentum pendek masih bisa kembali menguat. Dan untuk Siloam Hospital ini berhasil pullback
dan bertahan di atas supportnya, jadi ada potensi bisa kembali untuk menguat lagi. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini di dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 12 Oktober di tahun 2023. Dan terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan mungkin buat kalian yang mau join untuk grup Telegram, langsung klik aja di kolom deskripsi ya, saya udah berikan linknya. Jadi langsung join dan langsung bergabung di dalam komunitas Mr. Trade In, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Trade In.